Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Eko Putra Hermawan dari semester 2A. Di sini saya akan mereview mata kuliah hukum pidana, yaitu yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan dosen pendamping yaitu Dr. Randy Aridayandi SHMH tentang bab 5 yaitu sifat melawan hukum. Merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Contohnya yaitu di negeri Belanda dalam Arrest Hoogeraad tanggal 20 Februari tahun 1933 di kota Huizen mengenai dokter hewan. Selanjutnya yaitu sifat melawan hukum terdiri dari yang pertama melawan hukum formil. Suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan tersebut dapat dihapus sifat melawan hukumnya apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang tertulis. Yang kedua yaitu sifat melawan hukum formil. Dibagi dua yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum material. Sifat melawan hukum formil yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Yang keduanya itu sifat melawan hukum dapat dihapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Yang kedua, melawan hukum secara material yaitu bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Sifat melawan hukum dapat dihapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan, sifat melawan hukum dapat dihapus dengan adanya alasan pembenar. Yang kedua, menurut sifat melawan hukum formil,